Bro, jujur aja, cewek itu nggak selalu balik karena mereka kangen sama lo. Mereka juga nggak balik karena tiba-tiba sadar lo tuh berarti banget buat mereka. Dan yang pasti, mereka nggak balik karena mendadak jatuh cinta lagi semalam. Nggak, kenyataannya jauh lebih rumit. Dan buat kebanyakan cowok, ini bakal nusuk. Sebenarnya, banyak cewek balik setelah lo no contact. Karena ada satu dorongan kuat. Kehilangan kontrol. Ketika lu benar-benar memutus komunikasi, nggak ada telepon, chat, atau kode-kode halus, lu tuh ngancurin dominasi mereka dalam hubungan itu. Lu ngeflip script, tiba-tiba lu bukan lagi cowok yang ngejar, dan ini bikin mereka nggak nyaman. Mereka mulai ngerasain takut. Takut lu udah move on, takut ada cewek lain yang ngisi tempat mereka, atau takut lu nggak lagi nganggep mereka hadiah yang layak dikejar. Tapi, yang bikin sakit bro, kebanyakan cewek balik bukan karena cinta. Mereka balik karena kehilangan kekuasaan. Jadi, mari kita bongkar pelan-pelan psikologi di balik no contact ini. Biar lu nggak cuma dapet hasil, tapi juga ngerti gimana cara mainin game ini. Yang pertama, cewek balik karena mereka ngerasa kehilangan kontrol. Gini bro, cewek itu nggak selalu balik karena mereka kangen sama lu atau sadar lu tuh cowok terbaik buat mereka. Kebanyakan dari mereka balik karena mereka ngerasa kehilangan kontrol. Ketika lu stop semua kontak, nggak ada chat, nggak ada telepon, nggak ada kode-kode di sosial media, lu tuh ngerusak sistem mereka. Cewek itu suka merasa jadi pusat perhatian. Apalagi kalau lu selama ini selalu ngejar. Tapi begitu lu stop ngejar, tiba-tiba dia kehilangan posisi dominan. Dia mulai bingung. Ada rasa takut lo udah move on, takut ada cewek lain, dan takut lo udah nggak nganggep dia spesial. Nah, ini bikin dia balik. Tapi inget bro, dia nggak balik karena cinta, dia balik karena kehilangan kekuasaan itu. Yang kedua, berhenti ngejar itu game change. Coba bayangin ini, lu dulu selalu jadi orang pertama yang ngechat, selalu ngajakin ketemu, atau kasih perhatian penuh. Cewek lu bakal ngerasa nyaman karena dia tahu lu selalu ada. Tapi apa yang terjadi begitu lu stop semua itu? Dia bakal ngerasa kehilangan sesuatu. Rasa kehilangan itu nggak langsung muncul bro. Awalnya, dia mungkin lega karena lu nggak ganggu dia lagi. Tapi makin lama dia mulai mikir, loh, kok dia nggak ngehubungin gua ya? Rasa penasaran itu makin besar, dan lama-lama jadi kegelisahan. Dia mulai bertanya-tanya, apa dia udah move on? Apa dia ketemu cewek lain? Dan yang bikin menarik bro, di fase ini, lu nggak perlu ngelakuin apa-apa. Diam lu itu udah cukup bikin dia overthinking. Semakin lama lu diem, semakin besar dorongan dia buat balik ngehubungin lu. Yang ketiga, contoh kasus, Dimas dan Ayu. Ceritanya begini bro, Dimas ini tipe cowok yang perhatian banget. Dia selalu ngechat duluan, ngajak Ayu makan malam tiap weekend, bahkan sering bawain makanan favorit Ayu ke rumahnya. Ayu, dia santai aja, ngerasa semua itu udah biasa karena Dimas selalu ada. Tapi suatu hari, Dimas capek. Dia mikir, kenapa cuman gue yang effort terus? Akhirnya Dimas berhenti. Dia nggak ngechat, nggak ngajakin ketemu, dan mulai fokus sama kerjaannya. Awalnya Ayu cuek. Dia mikir, paling Dimas balik ngehubungin gua nanti. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, Ayu mulai ngerasa ada yang aneh. Dia mulai kepikiran, kenapa Dimas nggak ngehubungin gua lagi? Dia sibuk atau udah ketemu cewek lain? Ayu yang biasanya santai, sekarang malah sering ngecek HP-nya, berharap ada chat dari Dimas. Akhirnya, Ayu yang duluan ngehubungin Dimas dengan alasan, gue baru lihat buku yang lu cari di toko. Padahal bro, dia cuma mau tes, apa Dimas masih bakal balik ngejar atau enggak. Tapi Dimas sudah ngerti permainan ini. Dia tetap cool, nggak langsung balik ke pola lama. Dan itu bikin Ayu makin penasaran, makin mikir, apa gue salah udah ngebiarin dia. Yang keempat, diam itu senjata terkuat lo. Diam lo itu bikin cewek mikir. Kenapa? Karena cewek itu butuh validasi bro. Mereka terbiasa sama cowok yang selalu ngejar, selalu ada.
Tapi begitu lo hilang, mereka harus menghadapi kenyataan baru. Mereka nggak punya kontrol lagi. Diam lo itu juga ngasih ruang buat mereka mikir. Awalnya, mereka mungkin santai, bahkan seneng lo nggak ada. Tapi makin lama, makin nggak nyaman. Mereka mulai mikir, apa dia udah lupa sama gue? Apa gue udah nggak penting lagi buat dia? Pikiran-pikiran ini bikin mereka gelisah, bro. Dan akhirnya, mereka yang mulai ngejar lo. Yang kelima, jangan kembali ke pola lama. Nah, masalahnya, banyak cowok gagal di fase ini. Begitu si cewek ngehubungin mereka langsung balik ke pola lama. Ngejar-ngejar, kasih perhatian, atau malah langsung ngungkapin perasaan. Padahal, ini justru bikin lo kehilangan semua progres yang udah lo bangun selama no contact. Ketika dia balik, lo harus tetap cool. Jangan langsung ngasih perhatian penuh. Lo harus bikin dia ngerasa kalau lo udah berubah. Lo bukan lagi cowok yang gampang ditebak dan selalu tersedia. Lo harus tunjukin kalau lo punya hidup lo sendiri. Yang keenam, cewek takut digantiin. Salah satu alasan terbesar kenapa no contact berhasil adalah karena cewek itu takut kehilangan posisi mereka. Saat lo berhenti ngejar, mereka mulai mikir, apa dia udah ketemu cewek lain? Apa gue udah nggak spesial lagi? Rasa takut ini bikin mereka overthinking. Mereka mulai ngecek sosial media lo, nyari petunjuk apakah lo udah move on. Kalau lo terlihat sibuk dengan hidup lo sendiri, mereka makin nggak tenang, bro. Dan di titik inilah mereka mulai usaha buat dapetin perhatian lo lagi. Yang ketujuh, jangan terlihat desperate. Lo harus ngerti, bro, cewek nggak suka cowok yang terlalu tersedia. Kalau lo selalu ada setiap dia butuh, dia bakal ngerasa lo gampang ditebak dan nggak punya kehidupan sendiri. Ini bikin lo terlihat desperate, dan cewek nggak tertarik sama cowok yang desperate. Sebaliknya, cewek tertarik sama cowok yang punya kehidupan sendiri, yang sibuk dengan tujuan dan passion mereka. Jadi, daripada lo nungguin dia ngehubungin lo, mending lo fokus sama hidup lo sendiri. Pergi ke gym, bangun karir, atau explore hobi baru. Ini nggak cuma bikin lo terlihat lebih menarik, tapi juga bikin lo lebih bahagia secara pribadi. Yang kedelapan, egonya lebih besar dari cintanya. Ini yang pahit, bro. Kebanyakan cewek balik bukan karena cinta, tapi karena ego mereka terganggu. Mereka mau ngetes apakah mereka masih bisa ngontrol lo. Mereka mau tahu apakah mereka masih bisa bikin lo balik ngejar mereka. Kalau lo langsung jatuh ke perangkap ini, lo cuma ngasih mereka validasi yang mereka cari. Tapi kalau lo tetap cool, tetap fokus sama diri lo sendiri, lo bakal terlihat sebagai cowok yang kuat secara emosional. Dan itu, bro, jauh lebih menarik daripada cowok yang gampang ditebak. Oke, bro, jadi kesimpulannya, no contact itu nggak sekadar taktik buat bikin cewek balik. Ini juga tentang ngebangun diri lo sendiri, ngasih waktu buat diri lo mikir, apa gua masih mau sama dia? Kalau dia balik, lo harus tahu kenapa dia balik. Apakah karena cinta atau cuma karena dia kehilangan kontrol? Ingat, bro, hidup lo nggak boleh cuma muter di sekitar dia. Lo punya tujuan, lo punya nilai, dan lo nggak perlu validasi dari siapapun buat ngerasa berharga. Jadi, stop ngejar dan mulai fokus sama hidup lo. Kalau dia bener-bener mau balik, dia harus nunjukin kalau dia pantas buat lo. Dan kalau lo udah pernah ngalamin hal kayak gini, share pengalaman lo. Gue penasaran, bro, gimana cerita lo. Dan ingat, lo lebih dari cukup dengan atau tanpa dia. Terima kasih, semoga bermanfaat.